Yang kita lakukan di Maluku Tengah ini adalah kerjasama kita semua. Yang berbahagia ini untuk eselon 2 mungkin ini adalah yang selama ini dinanti-nantikan. Mungkin ke depan lagi tidak ada pelantikan karena secara keseluruhan jabatan-jabatan eselon 2 telah terisi secara penuh. Karya atau ini adalah pengukuhan saudara-saudara menjelang berakhirnya masa jabatan saya pada tanggal 8 September 2022 ini. Pertemuan itu pasti ada terpisah. Saya sudah 10 tahun lamanya, dan pada suatu waktu juga saudara-saudara juga sebagai ASN juga hal-hal seperti itu. Sesuatu hal yang perlu kita sadari bahwa dengan amanah yang diberikan kepada kita, sebagaimana saya sampaikan di atas, ke depan saudara-saudara bekerja keras lagi, karena ke depan ini banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Dan kepada orang-orang yang mau bekerja keras dan mau berusaha, ya, insya Allah pasti kita akan mendapatkan keberhasilan. Apa yang saya letakkan selama 10 tahun ini, saya berharap saudara-saudara bisa melanjutkannya. Setidak-tidaknya melengkapi dan bisa bekerja untuk mencapai yang selama ini dalam visi misi saya itu belum tercapai. Memang banyak hal yang kita belum lakukan di Kabupaten Maluku Tengah ini. Dan insya Allah kalau bukan COVID-19 kemarin, itu saya rasa apa yang saya tekankan dalam visi misi saya dan Pak Wakil Bupati itu insya Allah sudah tercapai. Karena kita punya anggaran terkuras buat tahun mesti ini itu ratusan miliar. Sehingga banyak program-program yang telah kita canangkan, tapi kita tidak bisa laksanakan karena masalah-masalah global yang kita hadapi. Tapi satu hal yang perlu kita syukuri bersama, bahwa walaupun masalah COVID terjadi, tapi proses pembangunan di Maluku Tengah ini tetap berjalan jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten kota lain. Karena apa? Karena kerja keras kita semua. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa ini adalah merupakan kebanggaan kita semua, bahwa daerah-daerah lain dalam program-program pembangunan banyak yang mengalami defisit ratusan miliar, mereka harus tanggulangi dan harus kembali pada pihak ketiga. Namun demikian kita di Maluku Tengah ini, pihak ketiga alhamdulillah kita tidak pernah mengalami atau menunda pembayarannya. Kalau kita menunda pembayarannya, itu mungkin masalah administrasi. Jadi itu kepada Pak Sekda dan saudara-saudara semua, kita berharap nantinya pada penutupan anggaran tahun 2022 nanti, di 2023, saya berharap Maluku Tengah tidak mengalami defisit sebagaimana dialami oleh daerah-daerah lain. Semua ini karena apa? Karena kerja kita bersama, dan kerja kita bersama ini pasti membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Pembangunan dan pemerintahan yang dinilai oleh BPK itu sudah 9 kali berturut-turut kita mendapat penghargaan. Walaupun WTP
kali dan BDP ya itu 2 kali berarti 9 kali. Dan saya berharap juga untuk 2021 nantinya perhitungan PPK itu kita tetap BTP. Ini adalah kebanggaan kita semua. Kenapa? Yang dapat menilai tentang kinerja kita itu adalah BPK atau pihak lain. Harap tetap dipertahankan semangat, harap kerjasama yang baik ini telah selalu dikembangkan terus-menerus. Kota Maslo ini adalah kota yang indah sekarang. Bukan kita bunuh diri, tapi sekarang ini semua orang mau ke Seram ini mereka tujuannya adalah ke Masuli. Kemarin Pak Fahri katakan bahwa kalau mau datang ke Masuli ini tidak bisa 1 hari, 2, 3 hari. Kita bisa menikmati apa yang ada di Maluku Tengah. Dan kita berharap sekali lagi menjaga pembangunan yang ada di Maluku Tengah ini terus bekerja untuk kemajuan Maluku Tengah ini di depan. Kita berharap ini kerja keras kita semua, dan insya Allah mudah-mudahan kita berdua nantinya pada tanggal 8 September itu pasti sudah kita tahu siapa yang akan melanjutkan pemerintahan selama 2 tahun di Kabupaten Maluku Tengah. Kemarin pun juga kita dari DPR juga telah mengajukan nama, salah satu nama yang ada di Kabupaten Maluku Tengah ini. Mudah-mudahan kita berdoa semua Pak Pastor, Pak Pendeta, mohon didoakan semoga apa yang kita inginkan bersama bisa tercapai. Dan itu yang kita mau sampaikan pada kita semua dan kepada Bapak Raja berdua. Kita berharap pelayanan publik itu tetap ditingkatkan. Walaupun seperti saya sudah berapa tahun di saudara, dan ini karena ketentuan undang-undang tentang siapa yang berhak di summit itu saya tegaskan dalam putusan pengadilan itu. Demikian juga dari hal itu juga ya, kita berharap mereka bisa membangun daerah masing-masing, pergunakannya dana desa sebaik-baiknya, karena itu adalah tumpuan harapan dari masyarakat. Harus berhati-hati dalam mengelola anggaran, karena sekarang ini banyak yang mengalami musibah. Walaupun kadang-kadang juga hanya masalah administrasi, tapi ada kerugian negara. Tapi antara kerugian negara, administrasi itu harus sejalan. Jadi kita berharap ya, Bapak Raja berdua mudah bisa menjalankan tugas, dan kepada Mama Nyora berdua juga bisa mendukung. Kita berharap juga mendukung beliau berdua dalam menjalankan tugas pemerintahan saya. Sambutan ini sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Bapak Raja berdua tadi, pimpinan tinggi pertama dari satu yang baru dilantik dan yang disumpah pada hari ini, dengan harapan bahwa saudara-saudara mampu membuktikan kemampuan dan kerja nyata saudara-saudara dengan menunjukkan prestasi kerja yang baik di masa yang akan datang. Dan juga sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mohon maaf, memang dalam proses pelelangan ini ada yang tereliminir. Harapannya untuk menjadi eselon 2, tapi karena penilaian itu telah dilakukan oleh tim penguji, jadi tidak mungkin semua bisa menduduki jabatan eselon 2. Dan jabatan kita juga terbatas, sehingga apabila saudara-saudara yang tereliminir tidak walaupun mengikuti seleksi tapi tidak terpilih, maka pada kesempatan yang berharga ini saya mohon maaf, mungkin semua bisa terisi. Dengan itu pun juga walaupun tidak
menduduki jabatan eselon 2, tapi banyak juga yang mengikuti seleksi itu ditempatkan pada sekretaris dinas. Ya. Jadi ini juga ada penghargaan, penghormatan pada saudara-saudara. Jadi kita mohon maaf sekali lagi, dan kepada Pak Camat berlima, seharusnya hari ini ada 6 ya, ada dari Kecamatan Pulau Harutu belum datang ya. Oh, nanti insya Allah pada kesempatan yang lain aja. Jadi kami ucapkan selamat mengemban tugas. Selama berbakti dan mengabdi, semoga sukses selalu. Itu saja harapan-harapan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridai kita bersama. Inilah detik-detik, kalau dulu orang bilang detik-detik proklamasi, tapi ini detik-detik kebahagiaan. Memang tadi sudah tutup ya semuanya ya. 3.650 hari itu adalah waktu yang sangat lama. Kadang-kadang kita bisa bergaul, ada di sana sini kita bersedak gurau. Kadang-kadang kenangan-kenangan ini sulit untuk dilupakan. Jabatan itu jangan letakkan di hati. Kalau letakkan di hati, maka pada suatu waktu kalau berpisah kita akan sakit. Tapi jabatan itu letakkan di tangan pada suatu waktu, kalau dilepas ya kita lepas dengan senang hati. Jadi sering kita katakan bahwa jangan selalu, tapi santai. Yang paling terpenting itu apa yang telah kita perbuat untuk bangsa dan negara ini. Apa yang telah kita buat untuk Maluku Tengah yang kita cintai ini. Itu akan menjadi catatan secara tersendiri oleh masyarakat Maluku Tengah ini. Masyarakat Maluku Tengah ini di sini ini banyak hal-hal yang di mana-mana saja kita sangat familiar ya. Itu juga insya Allah juga kita akan menjalani akhir masa jabatan. Kita juga akan tetap ada di Masuhi ini Pak Dani. Kebetulan kita ada rumah sini. Jadi mengapa kita harus bikin rumah sini supaya kita tetap bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Terus terang saja, Masuhi ini paling indah. Kita di sini mau kemana saja. Kita akan rencana itu Bapak Ibu kali hari Sabtu Minggu itu kita ada di sini untuk menikmati indahnya, menikmati udaranya, bisa menghirup udara yang sehat. Sebenarnya 2 hari yang lalu itu sebelum diumumkan lantik, kita mau lihat siapa yang bisa mampu naik gunung turun gunung. Satu hal yang bikin kita betah di sini itu, kita bisa naik gunung turun gunung Pak Pastor. Kadang-kadang bisa kalori bisa terbakar 600 sampai 700 kalori terbakar Pak. Jadi kalau seandainya pada waktunya kita telepon kita Bu ASN untuk berjalan bersama-sama, ya marilah kita mencari kesehatan sama-sama. Jadi Masuhi ini indah Pak. Dua kota yang menjadi kenangan untuk beta itu adalah satu kota Yogyakarta Pak, indah sekali. Ya, tetap Pelau itu adalah kota yang paling terindah, tidak bisa dicari di mana-mana Pak. Karena
orang bilang potong pusat di sana Pak. Tapi kadang-kadang badan lebih indah itu di kota-kota ini yang dimana bisa segala-galanya, termasuk masuk ini. Sehingga ya itulah, kita juga akan pergi ini, kita juga tidak akan pamit ya pada ini ya. Kita akan pergi berdharma wisata. Kalau berdharma wisata itu kan berjalan satu waktu balik lagi. Jadi kita balik untuk sama-sama ada di Masohi ini. Terasa itu kesan-kesan beta terhadap kota yang indah ini. Apalagi kita berdiri di depan Tugu Soekarno ini, kita memandang arah sana itu luar biasa. Dan selama beta punya perjalanan tidak pernah beta menikmati bisa menyaksikan satu pemandangan yang lurus sampai ke laut. Makanya Pak Pastor bisa lihat di negara-negara Eropa sana. Tapi kalau beta di Indonesia baru bisa menyaksikan ini Pak. Jadi ini kota ini sangat indah. Ini kenang-kenangan. InsyaAllah juga tanggal 5 ya kita akan makan patita bersama. Kalau hanya makan patita itu hanya kalau Pak Bob hanya kalau 1.000 orang semisal lagi. Kita mau ya bukan paksa tapi barang 10.000, 15.000 orang kita tumpahkan masyarakat bersama-sama. Kalau Pak Bob bilang hanya 1.000, kita bilang hari ini sudah dua jangka tahun. Ini sudah cukup ini. Jadi harus supaya sama rame-rame kita mau rame-rame dengan masyarakat. Kenapa? Tapi itulah kecintaan seorang pimpinan kepada rakyatnya. Itulah yang menjadi kebanggaan. Dan insya Allah kita berharap untuk ASN semua tanggal 5 itu keluarga semua ya sama-sama kita bisa apa tuh belo ya, apalagi kita bisa makan patita ya. Yang penting itu adalah makanan-makanan sekedar tambahan, walaupun tadi kita sudah mengakhiri, tapi itulah kita mau sampaikan apa yang ada pada saat ini. Dan kita berharap sekali lagi, marilah kita menjalin hubungan persaudaraan, persahabatan antara kita semua, antara pimpinan dan pegawai, ya, antara ASN dengan masyarakat. Itu yang paling penting. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.